kok ada seorang perempuan itu yang keluar dari pantai. Ini saya tuh ngelihat gini sambil kalau kata orang Jawa, pantai selatan itu nggak bisa buat main-main. Dari temennya suami istri ini bilang, ini mau itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta Jejak Malam Official. Ketemu lagi dengan saya, masih di Jejak Malam Official. Malam hari ini agak sedikit berbeda karena kita akan bercerita, sharing-sharing tentang pengalaman misteri. Dan kebetulan di sebelah kiri saya dengan Mas Nanang yang mempunyai beberapa kisah misteri atau pengalaman misteri pada zaman-zaman dahulu. Kita akan coba seperti apa sih sebenarnya. Mas Ana, denger-denger nih dulu pernah punya punya pengalaman, pernah bertapa di salah satu gua di pantai selatan. Boleh nggak diceritain pada teman-teman seperti apa sih ceritanya sampai akhirnya Mas Nanang itu bertapa di sana dan punya punya cerita apa di sana? Ya boleh. Sebenarnya gini, dulu itu sekitar tahun 2007, posisi saya masih kuliah semester 2. Itu kan dulu saya itu posisi di Kediri. Nah dari Kediri itu sebenarnya pas waktu itu ketepatan satu keluarga itu mengajak saya di pantai selatan. Ini posisi kejadian sebelum saya bertapa di salah satu gua yang ada di Jawa Tengah, di pantai selatan. Ini posisinya itu antara saya perjalanan sebelum ke gua itu saya diajak ke pantai yang namanya Pantai Pasir Putih. Di mana itu? Di mana? Posisinya itu di Trenggalek. Di Trenggalek. Nah, di Trenggalek. Kalau kata orang masyarakat sana itu namanya bukan Pantai Pasir Putih, tapi Pantai Sidem. Namanya Pantai Sidem. Pantai Sidem. Pantai Sidem itu dikatakan kalau di peta di map itu namanya Pantai Pasir Putih. Di Trenggalek. Waktu itu posisinya kan kalau saya tuh nggak salah ingat itu hari Rabu, hari malam Jumat, malam Jumat Kliwon. Posisi itu jam 10 malam itu tiba-tiba itu satu keluarga yang ada di Kediri itu ngajak saya ke pantai. Jadi ceritanya nih sorenya pada malam Jumat lah. Sorenya itu sampean berarti ke satu keluarga itu ya, satu keluarga itu diajak. Akhirnya saya diajak gitu oleh 7 orang termasuk saya. Itu mau ke pantai. Katanya, saya tanya, mau ada apa Pak? Mau ke pantai malam jam 10 gitu. Jadi posisi waktu itu saya diajak perjalanan dari Kediri ke Trenggalek itu jam 10 malam. Posisinya itu hujan deras. Jadi berangkat jam 10 malam, nyampe sana itu jam setengah 12. Posisi masih hujan. Berarti jam 10 setengah 12, 1 jam setengah. Ya ditempuh 1 jam setengah. Itu saking urgen mungkin ya, saking daruratnya. Karena ada kepentingan yang mungkin saya belum tahu posisinya itu kenapa harus di pantai selatan dan kenapa harus memakai bawa alat-alat seperti untuk orang-orang. Apa yang dibawa? Ya seperti menyan ya, terus dupa yang besar itu yang segini panjangnya sekitar setengah meter lah, sama foto-foto seseorang yang katanya mau diserahkan ke pantai selatan. Maksudnya ke kalau kata orang Jawa itu Ratu Kidul, penunggu pantai selatan. Lah pas waktu itu kan nyampe di Trenggalek ya, di Pantai Sidem itu
sudah parkir, sudah pada turun semua, terus mencari tempat untuk berteduh. Ada warung yang kalau pagi sampai sore itu dipakai untuk jualan. Lah posisi itu masih dalam keadaan gelap sama hujan deras, sambil ada apa namanya petir-petir bledek gitu. Semua 7 orang itu duduk di situ sambil menunggu redanya hujan. Itu posisi itu masih hujan deras. Masih hujan deras. Lah dari 7 orang itu ada 3 orang yang ngomong sambil menunggu hujan, itu ngomong gini, ini nanti hujan terang sekitar jam 12, kan nyampe setengah 12. Ada yang bilang jam 12, terus 1 orang lagi bilang jam setengah 1. Nah, yang terakhir ini saya bilang itu nanti mau terang bener-bener nggak ada hujan, ini nanti jam 1 sudah nggak hujan lagi. Kita buktikan kalau nggak percaya. Lah ditunggu jam 12 masih hujan, setengah 1 masih hujan, jam 1 pun terang banget. Nah, terang banget. Lah posisi sebelum terang hujan itu saya tuh lagi saking takutnya ya. Ini saya kilas balik dari perjalanan dari Kediri ke Trenggalek. Saya tuh saking bingung, saking takutnya, saya ini kenapa, ada apa kok saya tiba-tiba belum pernah sekalipun saya diajak ke pantai selatan malam-malam, malam Jumat pula. Malam Jumat. Lah di situ saya tuh saking takutnya, saya tuh hanya bisa berzikir tahlil la ilaha illallah sama berzikir subhanallah, tasbih. Itu terus-terusan saya baca berulang saking takutnya lah. Apalagi posisi pas perjalanan ke pantainya itu dari Kediri cuma hanya bisa ditempuh 1,5 jam, itu kan cepet. Sebenarnya dari Kediri ke Trenggalek itu harusnya ditempuh standarnya 3 jam itu paling lama, paling cepat 2,5 jam. Terus Lah pas waktu itu udah nyampe nih ya, saya itu masih tetap pikir posisi 7 orang turun itu di warung semua. Nah saya ini menyendiri saking takutnya. Saking takut saya menyendiri, tetap sambil berikhtiar. Karena apa, posisi di warung tersebut 6 orang yang ikut selain saya itu semua pada megang dupa. Semuanya pegang dupa. Pegang. Itu semua yang ikut 7 orang. Sama saya juga. 7 orang itu, yang 6 orang itu laki-laki semua atau ada perempuan? Pertama ya, ini kakek satu. Ada kakek satu, suami istri sebagai yang punya rumah itu yang ngajak saya. Sama suami istri ini temennya dari yang punya rumah. Jadi 5 orang ya. 5 orang. Sama 1 orang yang seumuran dengan saya. Ya. Dan semuanya pada waktu itu pegang dupa semua. Pegang dupa semua. Yang ada yang bilang dari temennya suami istri ini bilang ini mau ritual. Gitu. Suami istri ada bilang ritual permintaan harta kekayaan ke pantai selatan. Gitu. Terus yang seumuran saya itu nyeletuk, iya jelas ini ritual untuk meminta uang. Nah yang suami istri ini sama kakek yang kakek satu ini itu beda dengan apa yang diucapkan 3 orang yang temen suami istri tadi sama anak muda yang seumuran saya. Itu mau menyerahkan seseorang ke pantai selatan. Yang dari bawah foto itu. Yang foto-foto tersebut itu nantinya akan diserahkan ke pantai selatan untuk dieksekusi. Karena dari jeratan hukum di negara kita itu sudah nggak mempan. Gitu. Bagi orang. Jadi kasarannya ditumbalin gitu. Betul. Bisa jadi seperti itu. Cuman saya spesifiknya nggak tahu. Kalau saya bercerita, lah posisi waktu itu saya cuma diem dengerin orang-orang itu, cuma diem sambil tetap saya berpikir saking takutnya ya. Jangan-jangan saya yang ditumbalin gelisah gitu ya. Gelisah karena saya takut posisi yang kalau kata orang Jawa, pantai selatan itu nggak bisa buat main-main karena banyaknya penghuni alam-alam yang lain selain manusia. Nah di situ masih tetap saya gelisah, tetap berpikir. Tiba-tiba saya itu melihat di pinggiran sosok pantai itu ada seorang perempuan yang cantik. Saya mikir gini, posisi hujan deras. Ini posisi hujan deras,
antara jam 12 ke setengah 1 kok ada seorang perempuan itu yang keluar dari pantai, di pinggiran pantai itu cantik dan kelihatan. Itu gelap kok, gelap loh itu, posisi gelap. Saya itu melihat kok ada wanita cantik, rambutnya itu digelung 2 begini, pakai mahkota, berbajukan sari hijau, sama ada sari lagi yang dibeliketkan di pinggang. Sambil memakai seperti kayak jari ke bawah itu ala-ala keraton. Nah di situ sambil melihat saya itu, beliaunya, orang perempuan tadi, orang wanita tadi itu melambai-lambaikan tangannya ke saya. Bukan ke yang posisi kan gini, posisi kan dari jarak sini ya, dari jarak sini ke sana itu mungkin sekitar 3 meter dari pinggiran pantai. Nah itu posisi kalau dia melambai-lambai, tangannya melambai-lambai begini kan bisa jadi bukan saya, kan bisa dilihat ada orang lain lagi yang di sini. Saya tuh tetap sambil dilambai gini, saya tuh melihat gini sambil nengok ke kiri, ke orang-orang. Saya lihat lagi nengok kiri, saya jadi bingung, saya atau orang-orang, salah satu orang yang dilihat selain saya gitu loh, yang dilambai-lambai. Saking takutnya, wah ini ada apa, kalau ini jelas-jelas saya, bisa-bisa saya nanti mau diajak ke dalam laut gitu, saking takutnya kan. Posisi tetap masih takut, akhirnya saya menghampiri kumpulan orang-orang yang tadi saya posisi menyendiri. Saya mendekati beliau-beliau yang satu perjalanan tadi itu, di tempat yang mungkin 1 meter agak jauh. Saya dekatin, saya duduk di kerumunan 6 orang yang tadi, sambil saya diem, sambil ngeliatin di pantai. Saya masih ada. Nggak mendekat atau cuma diem aja? Cuma diem di situ. Itu sendiri. Cuma saya itu berpikir gini loh, malam gelap, hujan deras, kok di situ gitu loh. Sedangkan itu ngelihat wajahnya itu kelihatan banget, gelap tapi kelihatan, kan aneh ya. Pada waktu itu nggak ada pikiran pikiran aneh-aneh gimana mau ngomongnya, susah banget sih sebenarnya. Maksudnya pikiran aneh-aneh itu siapa gitu ya, kok malam-malam sendiri di tengah di pinggir laut gitu. Saya berpikir seperti itu, sebenarnya saya berpikir gini, saya positifnya begini, apakah ini yang mungkin nantinya mau diniatkan ritual para orang-orang tersebut yang ngajak saya. Cuman kenapa kok melambaikan tangannya ke saya gitu loh. Yang itu yang jadi saya pikir, apakah ini yang namanya Ibu Ratu yang menjaga di pantai selatan? Kalau melihat dari wajahnya cantik, emang dari karakter yang katanya dicirikan seperti itu, itu sama. Cuman saya berpikir gini, kalau itu hujan deras, posisi hujan itu mendung kok hanya di situ, cuman ada bulan, emang kesorot bulan kelihatan, cuman hujan. Kok saya berpikir kalau hujan deras malam-malam kok gak kehujanan gitu loh, kok gak basah. Sambil saya berpikir, saya positif aja, cuman masa harus saya sih yang dilambai-lambai, yang dipanggil gitu loh. Saya tetap diem. Ketika diem, saya izin sama kumpulan orang-orang yang datang bareng saya tadi itu, Pak, saya bilang sama satu orang suami istri, Pak, saya mau izin Pak. Mau kemana Mas? Saya mau kamar mandi Pak, boleh pipis. Ya udah, coba. Saya langsung ke belakang. Ke belakang ada kamar mandi kan, rumah penduduk tadi itu. Setelah habis saya kencing, sambil saya wudhu. Setelah selesai kencing, saya wudhu, saya balik lagi duduk di tempat orang-orang tadi. Baru duduk gini sambil nyantai, kakek yang di depan saya itu langsung nyelutuk bilang gini, Le, awakmu kok dihawe-hawe kok orang moro ngopo? Maksudnya, nak, kenapa kamu tadi itu dilambai-lambai dipanggil kok nggak mau mendekat atau nggak mau mendatangi? Langsung saya terdiam. Berarti dari sekian orang itu yang hanya bisa melihat itu si kakek itu sama saya. Karena apa? Sepasang suami istri ini sama sepasang suami istri temennya sepasang suami istri tadi, sama yang seumuran saya, itu nggak ada yang bisa melihat. Nggak, berarti mereka posisi itu nggak ngelihat ada orang di pinggir pantai gitu. Nggak ada. Saya tanya, Pak, sampean
tadi ngelihat ada orang perempuan cantik di situ nggak? Mana sih mas? Itu, saya bilang gitu, saya tunjukkan. Itu loh, mana? Sambil melihat, terus akhirnya melihat ke wajah saya, mimik saya. Itu dikirain saya bohong. Terus si kakek, kamu besok setelah dari sini, kamu harus mencari jawaban. Karena kamu dipanggil sudah nggak mau datang, jadi kamu harus mendatanginya langsung ke sana. Saya diem, tetap diem. Nggih, Eyang, kalau bahasa Jawa begitu. Kamu besok harus bertapa 3 hari di Goa Langse. Itu saya itu semakin takut, semakin ada rasa was-was dalam diri saya. Ini saya mau diapain gitu loh. Kok kenapa saya harus disuruh untuk bertapa di situ 3 hari 3 malam? Dalam hitungan saya bertapa itu mulai dari hari Selasa, Kliwon, Rebo Legi, sama Kamis Pahing. Itu nanti saya harus keluar itu sebelum hari Jumat malamnya atau Jumat pagi saya boleh keluar atau dikatakan lulus. Nah ini yang nantinya akan saya ceritakan terkait dengan jawaban yang ada di pantai selatan wilayah Trenggalek, dan saya harus mencari jawabannya di wilayah pantai selatan yang ada di Jawa Tengah, itu di Parangtritis atau Parangkusumo. Oh, di Goa Langse. Di Goa Langse. Jadi awal ceritanya dari sini ya. Awal ceritanya. Nah, kita akan fokus dulu ke cerita yang tadi itu setelah di lambai-lambai itu. Di lambai-lambai. Pada waktu di lambai-lambai itu berarti sampean nggak kalau bahasa Jawanya nggak paham kalau semuanya orang-orang ini selain kakek-kakek itu nggak bisa ngelihat. Nggak ada yang bisa ngelihat. Berarti sama nggak dipikir, oh mungkin bisa lihat semua mungkin. Ya saya berpikirnya begitu. Atau mungkin bukan saya yang dilambai-lambai, yang dipanggil gitu loh. Soalnya gini, terkait yang namanya ilmu kebatinan pas waktu itu, saya itu masih nol. Saya masih belum paham sekali terkait dengan ilmu-ilmu yang bisa terkait dengan ritual, hal-hal yang gaib terkait orang-orang Jawa. Karakter-karakter orang Jawa yang namanya kebatinan itu saya nggak paham sama sekali. Badan ke atas itu manusia. Kamu bilang aja yang huruf Eyang Haji Saka dari diri. Mereka sudah pada tahu. Bilang aja gitu. Nanti kalau ketemu orang yang besar, tinggi besar, hitam, terus manusia setengah badan ular, perempuan, sama satu lagi itu manusia yang berbulu, maksudnya badan seperti manusia tapi bulu semua. Kayak mungkin gendruwo lah bisa dibilang gendruwo, atau mungkin kalau orang Jawa bilang itu ini gerandong. Oh, gerandong. Nah, kalau di serial Malampir ya film-film seperti itu kayak gerandong. Itu sebenarnya kalau bentuknya seperti itu ya ada emang. Cuman dan pada waktu itu posisi turun memang melihat. Ya, sebelum nyampe di warung itu masih di jalan-jalan kan, jalan setapak menuju ke arah warung yang sudah di atas tebing, yang tinggal turunnya. Itu ngelewatin ketemu itu. Cuman ketemu bayangan hitam yang besar. Itu cuman itu sama yang deket batu-batu warung itu ada yang tadi saya bilang gerandong tadi tuh loh, badan bulu lebat yang matanya merah, punya taring. Nah itu ngeliatin di pinggiran batu gini. Cuman saya ngelihat, cuman teman saya enggak. Posisi seperti itu enggak. Ya saya mikir gini, orang ini lagi bertapa gitu aja. Saya nggak ada takutnya soalnya saya tahu di situ di pinggiran batu itu banyak dupa-dupa yang menancap dan ada orang yang bersilau. Saya kan orangnya penasaran ya, kenapa kok ada bau dupa? Saya ikutin, oh ada orangnya lagi bersila di situ, lagi ritual. Terus akhirnya mungkin ini jalannya turun ke bawah, kan ada seperti kayak tangga-tangga yang sudah ditata, tangga-tangga pinggiran. Terus ada seperti kayu yang dibuat, kayu tersebut itu ditalikan ke rantai-rantai pohon.
biar untuk pegangan ranting-ranting pohon. Ranting-ranting pohon. Dan itu jalannya itu kalau ketika pas waktu turun ke tebing ke arah gua itu kemiringan mungkin sekitar 90 ya, miring gini jalannya, miring 45 lah kalau 90. 45 ya, oh ya 45 miring ke sini terus miring lagi terus miring lagi ya zigzag, nggak ada lurus tuh nggak ada, karena kalau lurus mungkin ya jatuh mati ya. Jatuh. Di situ setelah itu ketemu sudah mentok, ketemu jalan lurus tuh nggak ada pegangan mas, mungkin kurang lebih sekitar 1 sampai 2 meter itu nggak ada pegangan. Jadi jalan itu ya kalau kita kedorodung jatuh, soalnya jalannya miring. Jalannya miring, kita kesenggol apa ya terus nggak ada pegangan nih jatuh. Nggak ada pegangannya, pengaman lah, nggak ada. Jadi pas waktu itu teman saya jangan lihat ke bawah, lihat saya kan udah lewat nih, terus dia ngelihat saya ke depan, sudah nyampe sampai turun ke bawah, barulah dari bawah itu mandi dulu. Setelah temannya sama juga mandi, ngikutin mandi juga. Setelah mandi sholat. Nah setelah sholat itu saya kan berpakaian pakai sarung, baju apa namanya batik khas orang-orang Jawa. Saya itu setelah sholat itu ada pikiran gini, kamu harus nyemplung ke pantai, ke laut, maksudnya di bawah tebing-tebing itu kan ada jalanan turun ke pantai ya, ke bawah. Cuman itu di situ batu-batu sama apa airnya, batu-batunya berlumut. Nah itu pas posisi lagi surut, saya turun, saya niatnya kalau pakai bahasa Jawa itu begini, kulo badhe posong bleng pengen kepanggih sejati ini sing jogo segoro kidul niku sinten. Kulo nyuwun izin kalau dari jiwa dan badan saya ada hal-hal yang kotor tolong dibersihkan. Saya berniat mandi besar jenis di air laut. Ketika air itu mengenai tubuh saya berarti saya diizinkan. Nah posisi kan surut, aneh loh, posisi surut itu posisi juga bulan itu temarannya kelihatan bener-bener menyinari. Teman saya itu di pinggiran kan nggak turun, nggak berani kan, nggak mandi juga, nggak mandi, sudah mandi kalau di atas sudah mandi, nggak ngikut sampai nyemplung ritual yang seperti itu nggak. Bener, saya duduk sambil jongkok ya kan, saya niat. Tapi sebelumnya saya sadar dulu karena saya takut kalau sewaktu-waktu ombak datang saya ditarik mati lah ibu tuh. Saya itu takutnya di situ. Di situ saya niat yakin bahwasanya ketika Gusti Allah itu memberi hambanya itu selamat, insya Allah selamat. Nah saya niat seperti itu. Ketika saya berniat mandi besar, ketika air nanti datang, disitulah saya merasa, saya yakin saya diterima. Karena sudah bersih lah badan saya gitu. Ketika surut ini aneh, seperti halnya posisi yang ada di pantai Sidem yang ada di Pasir Putih yang di Trenggalek. Itu air posisi kan surut 3 meter, ya kan? Ketika saya berniat itu dodok apa jongkok, air itu datang loh mas, aneh mas. Grubuk, ya berarti basah semua, basah semua itu langsung air itu surut lagi, dan nggak ada lagi. Iya coba. Ya, saya itu penasaran di situ. Makanya terus setelah itu saya naik ke atas, saya mulai masuk. Jadi keadaan basah itu saya masuk ke dalam gua. Nah, ketika mau masuk ke pintu gua itu di pinggiran gua itu ada orang perempuan yang tadi itu badannya ular. Ngeliatin saya gini. Bu, aku waduh. Langsung saya bilang, "Permisi, saya mau masuk. Saya niat tirakat, saya mohon izin." Dan saya disuruh oleh eyang yang ada di Kediri saya yang bernama Yang Aji Saka. Jadi jalan yang tadi itu ditutupin sama badannya dia itu dibuka. Setelah saya jalan, terima kasih, matur suwun, kula nuwun, kula badhe nderek tirakat mriki dengan bahasa sopan Jawanya begitu. Saya mohon maaf, saya di sini mau niat bertapa, saya mohon izin.
Ya tetap salam, dalam batin saya assalamualaikum. Saya masuk, setelah masuk ini aneh, padahal salam saya kan lirih, khas Islam ya, khas Islam, assalamualaikum. Mungkin kalau ini tempat yang bersih, mungkin saya nggak akan kejadian yang aneh-aneh. Dari pertama kali masuk saya sudah kepleset, jatuh. Setelah jatuh saya berdiri toh, nggak taunya itu di atas saya itu ada kayak apa yang namanya batu yang begini loh, di tebing atas, di apa sih namanya itu, seperti stelo apa ya, ya di dalam gua itu ada batu-batu yang lancip gitu, batu-batu yang lancip menggantung gitu kan, menggantung tapi besar itu menutupin pintu masuk. Jadi setiap orang yang masuk itu pasti akan jongkok atau merunduk. Oh gitu. Seperti mungkin bahasanya sopan mungkin ya, bahasanya sopan. Nah pas waktu saya ke WC sebenarnya itu kan mata ini nggak kelihatan, ya kan? Berarti dalam gua itu nggak ada pencahayaan, nggak di sinar matahari itu nggak masuk, nggak bisa masuk. Sinar matahari, sinar bulan ya, nggak bisa masuk. Nah terus posisi temannya samanya juga masuk? Saya ikut masuk itu satu hari aja lah, posisi pas waktu masuk ya kan, saya kepleset tadi itu. Kalau nggak tahu kepleset itu kepleset, tergelincir. Saya langsung berdiri, kepala ini kena yang tadi itu, batu tadi itu. Apa ya, kejaduk apa namanya, kebentur. Setelah kebentur saya akhirnya pelan-pelan saya jalan. Nah, hari pertama yang sudah masuk saya tadi itu, di depan saya itu ada sosok suami istri. Berarti di dalam gua itu ada orang yang ritual suami istri, dan ternyata itu minta anak. Saya itu duduk di depan yang orang-orang biasa pakai ritual. Di situ ada sebuah tempat yang biasa untuk nyekar, kalau bahasa orang Jawa itu nyekar, menyebar bunga. Berarti di dalam itu ada tempat sajen. Ada sajen. Tempat sajen untuk menyebar bunga di situ. Entah itu bunga 3 macam atau 7 macam. Di situ ada banyak. Di situ ada banyak bunga. Dan ternyata ritual orang-orang yang di situ, ini hari pertama, mereka itu ciri khasnya itu pasti mengambil bunga itu bunga kandil. Nggak merasa di samping saya, di belakang saya itu ada orang yang masuk. Entah itu dalam keadaan saya itu sadar atau tidak, tetap itu saya sadar. Posisi saya bersila dan rasa keram itu nggak ada, Mas. Saya itu mulai di situ. Ada suara-suara deburan ombak. Setelah itu saya rasakan lagi ada angin yang sejuk masuk di sekitar tubuh saya. Setelah itu anehnya, saya sambil memejamkan mata sambil berpikir la ilaha illallah terus, la ilaha illallah. Saya ini posisi saya itu ketika membuka mata ini, saya itu sudah di sebuah ruangan, Mas. Sebuah ruangan yang hijau semua. Karena waktu itu ketika saya mulai bermeditasi, saya diem bermeditasi itu, bersila, saya itu berniat, saya niat untuk bertemu dengan seseorang, hambanya Gusti Allah yang diberi kekuasaan untuk menguasai atau merajai di pantai selatan. Saya pingin bertemu beliau 4 mata. Saya nggak pingin diganggu oleh pembantunya atau wakil-wakilnya. Saya nggak perlu. Saya pingin bertemu dengan beliau langsung. Dengan niat seperti itu, saya Fatihah, saya kirim Fatihah. Setelah itu tiba-tiba setelah saya memejamkan mata itu, saya membuka mata itu, saya sudah berpindah tempat, bukan lagi di gua. Bener, tapi di ruangan di sebuah ruangan yang ya besarnya seperti inilah, ukurannya seperti ini. Cuma saya bersila di bawah dan ngelihat ke kiri, hijau semua seperti hijaunya lumut hijau itu. Saya melihat kanan sama, saya melihat ke bawah itu lantainya seharusnya dingin, tapi nggak dingin, hangat. Saya melihat ke depan itu hijau semua, dan di depan saya itu ada sebuah 3 tangga. 3 tangga itu ukuran kalau duduk mungkin 1 jengkal ya, setiap 1 tangganya 1 jengkal. Di atas tangga tersebut itu, di atasnya ada hamparan tempat duduk lagi, tapi ada sebuah tempat duduk seperti kursi yang dibuat untuk raja duduk.